Jadi dia lah jalan, dia lah kebenaran, dia lah hidup, ya kan? Tidak ada yang bisa datang ke rumah Bapa di surga itu kalau tidak melalui dia. Itu katanya kan? Nah, jadi jangan tempatnya jalan saja gitu. Kan banyak orang mikir, itu kan cuma jalan gitu. Enggak, nyo kecilnya lengkap nih. Kalau jalan, inilah kebenaran, inilah hidup. Gitu. Iya. Ada kan yang terakhirnya menyebut tidak ada seorang pun yang bisa datang ke Bapak itu maksudnya surga ya. Kalau tidak melalui dia. Ya. Kalau baik itu mana yang mengecek ya? Ada kemungkinan nggak ada Jalan lain. jalan lain gitu? Saya kan mengecek Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke surga kalau tidak melalui dia. Tidak bisa, tidak ada jalan lain. Inilah jalan satu-satunya berarti kan? Karena yang kecilnya tidak ada jalan, tidak ada orang yang bisa ke surga itu kalau tidak melaluinya kan? Ya, berarti kan tidak ada jalan lain. Nah, di situ saya memang belajar banyak kurang lebih selama 2 tahun. Kamu kan muslim ya, kenapa kamu nggak, kalau gitu kamu kenapa nggak terima kalau Isa tuh adalah Tuhan? Hanya Tuhan loh yang bisa jadi juru selamat, saya bilang gitu kan. Terus itu emang di mana Yesus bilang bahwa dia adalah Tuhan? Saya bilang ayat yang saya pegang itu Yohanes 14 ayat 6. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup loh. Nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau nggak. Sekarang kamu baca coba lengkap satu perikop itu. Apakah di situ Yesus sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan? Itu saya baca lagi. Saya pelajari lagi betul. Dan ternyata saya akhirnya mengerti bahwa yang dia maksud adalah di situ Yesus tidak sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan. Dia sedang berbicara bahwa ketika kamu mau ibadah kamu itu sampai kepada Bapa, ibadahlah seperti saya, sebagaimana Yesus. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi sebagaimana aku beribadah kepada Allah, begitulah kamu beribadah kepada Allah. Maka ibadah kamu akan sampai kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, kesempatan kali ini kita akan menampilkan sebuah video dari 2 orang yang ngakunya murtadin dari Minang, yaitu Noverina Solihin dan Rita Jamal, di mana di dalam videonya kedua orang murtadin ini berpindah ke agama Kristen karena Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Di sini menyembah Yesus karena alasan hal itu. Dan nanti kita akan tampilkan sebuah kesaksian juga, sebuah kisah dari seorang mu'alaf mantan misionaris yang justru masuk Islam karena mengetahui bahwa Yesus hanyalah jalan menuju Tuhan. Tentunya akan sangat menarik sekali ya perbandingan antara murtadin versus mu'alaf ya. Mana yang lebih berlogika, mana yang lebih memakai dalil di dalam ayat-ayat kitabnya. Oke, mari kita simak videonya. Rina, nanya wajib lu, ya? Jangan balik-balik. Pacar lo kalau menjawabnya. Kan ada tuh yang di Yohanes sampai kali ayat 6 itu. Kalau Tuhan Yesus orang mengecek di situ, keceknya ini kan jalan. Ya, katanya ini lah jalan ya. Ada jalan. Kalau kebenaran. Dari duit. Nah, awak mau bahas cie-cie nih, ya. Kalau misalnya mengecek adalah jalan. Berarti ada kemungkinan kalau ini mengecek adalah jalan, tapi ada jalan yang lain. Tidak mungkin, karena kan ayatnya lengkap, ya kan? Dia lah jalan, bukan jalan saja, tapi yang kecil, dia lah kebenaran, ya kan? Dan tidak itu saja, bahkan dia lah hidup. Nah, ibu itu yang masuk di situ, ibu yang kekal. Ibu yang kekal di surga itu kan? Jadi dia lah jalan, dia lah kebenaran, dia lah hidup, ya kan? Tidak ada yang bisa datang ke rumah Bapa di surga itu kalau tidak melalui dia. Itu katanya kan? Nah, jadi jangan tempatnya jalan saja gitu. Kan banyak orang mikir, itu kan cuma jalan gitu. Enggak, nyo kecilnya lengkap. Kalau jalan, inilah kebenaran, inilah hidup. Ada kan yang terakhirnya menyebut tidak ada seorang pun yang bisa datang ke Bapak itu maksudnya surga ya. Kalau tidak melalui dia. Kalau baik itu mana yang mengecek ya? Ada kemungkinan nggak ada jalan lain gitu? Saya kan mengecek tidak ada seorang pun yang bisa datang ke surga kalau tidak melalui dia. Tidak bisa, tidak ada jalan lain. Inilah jalan satu-satunya berarti kan? Karena yang kecilnya tidak ada jalan, tidak ada orang yang bisa ke surga kalau tidak melaluinya kan? Berarti kan tidak ada jalan lain. Berarti ini kan jalan satu-satunya. Nah, makanya dulu di Alkitab tertulis banyak jalan disangkut orang nungguin, tapi ujungnya menuju maut. Misal itu balik, itu balik, iya kan? Jadi orang banyak mengira
jalan yang aku buat ini itu nanti menuju surga, tapi ternyata enggak gitu. Iya. Nah, sangkonya saja kan. Iya. Jadi banyak orang menyangko jalan yang aku buat itu itulah nanti menuju surga, tapi enggak, kan Yesus tak mengajarkan itu. Gitu. Ini satu-satunya jalan, di luarnya enggak ada jalan ke surga. Ya teman-teman, ayat yang dimaksud oleh murtadin, dua murtadin dari Minang tersebut ada di dalam Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seperti itu, tetapi diartikan secara serampangan oleh dua murtadin. Yesus ngaku hanyalah jalan menuju Tuhan. Semua para nabi juga merupakan jalan menuju Tuhan. Kalau ingin sampai kepada Tuhan, harus mengamalkan apa yang diajarkan oleh para nabi, termasuk Yesus, yaitu ketika misalnya Yesus menyembah kepada Allah dengan cara bersujud, Yesus hanya menyembah kepada Allah yang Esa, dan lain sebagainya, banyak lagi. Tetapi kenyataannya mereka menyembah Yesus. Yesus dianggapnya jalan, tetapi mereka tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Yesus tersebut. Di dalam Markus 12 nomor 28 sampai 32, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah teman-teman, sangat jelas sekali ajaran yang pertama dan terutama dari Yesus adalah menyuruh menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, tidak seperti yang dilakukan oleh duo murtadin dari Minang tadi. Mereka bangga karena Yesus hanyalah jalan menuju Tuhan, lalu Yesus disembah. Padahal yang benar adalah ketika kita ingin mengamalkan ajaran Yesus, kita akan sampai kepada Bapa atau Allah atau Tuhan. Kalau ingin sampai tujuan, harus melewati jalan yang diajarkan oleh Yesus. Semisal Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, lakukanlah. Kristen harusnya juga menyembah kepada Allah sebagaimana yang disembah oleh Yesus. Kenapa sampai pemahaman umat Islam itu kan adalah bahwa Isa atau Yesus itu adalah nabi, hanya sampai di situ saja. Tapi kenapa bisa di dalam agama Kristen bisa jadi berubah menjadi Tuhan? Nah, di situ saya memang belajar banyak selama kurang lebih selama 2 tahun. Kamu kan muslim ya, kenapa kamu nggak, kalau gitu kamu kenapa nggak terima kalau Isa tuh adalah Tuhan? Hanya Tuhan loh yang bisa jadi juru selamat, saya bilang gitu kan. Nah, terus itu emang di mana Yesus bilang bahwa dia adalah Tuhan? Saya bilang ayat yang saya pegang itu Yohanes 14 ayat 6. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup loh. Nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau nggak. Sekarang kamu baca coba lengkap satu perikop itu. Apakah di situ Yesus sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan? Itu saya baca lagi. Saya pelajari lagi betul. Dan ternyata saya akhirnya mengerti bahwa yang dia maksud di situ Yesus tidak sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan. Dia sedang berbicara bahwa ketika kamu mau ibadah kamu itu sampai kepada Bapa, ibadahlah seperti saya, sebagaimana Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi sebagaimana aku beribadah kepada Allah, begitulah kamu beribadah kepada Allah, maka ibadah kamu akan sampai kepada Allah. Ya teman-teman, itulah tadi sebuah penjelasan dari seorang misionaris yang kini telah mu'alaf ya. Masya Allah, sangat luar biasa sekali pemahamannya. Memang di dalam Yohanes 14 nomor 6 itu adalah ayat emas, ayat andalan para misionaris untuk memurtadkan umat Islam. Tetapi menurut penjabaran dari ibu yang mantan misionaris ini sangat jelas sekali. Kalau ingin sampai kepada Bapa, maka lakukanlah apa yang Yesus ajarkan. Jadi seperti yang tadi kita tampilkan ayatnya, Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Ya seharusnya umat Kristen mengamalkan apa yang diajarkan oleh Yesus tersebut. Sehingga akhirnya ayat tersebut justru membuat ibu ini yang dulunya misionaris
lalu menjadi mu'alaf. Dia mendapatkan kebenaran di dalam agama Islam, karena semua para nabi termasuk Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW hanyalah jalan menuju Allah. Jadi kalau ingin kita sampai kepada Allah, sampai kepada surga, kita harus mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Demikian sahabat, beda jauh levelnya ya, perbandingan antara murtadin versus mu'alaf di dalam memaknai ayat ya, sehingga kita bisa menemukan kebenaran di dalamnya. Dan mudah-mudahan banyak dari umat Kristen yang kritis dan logis yang tercerahkan dengan adanya ayat emas atau ayat andalan para misionaris, yaitu Yohanes 14 nomor 6, yang mana di situ Yesus ngaku hanyalah jalan menuju kepada Tuhannya. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.